Shalom saudaraku. Saudara, kali ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan iman atau kehidupan rohani kita, yaitu tentang sumber iman kita, yaitu Alkitab. Saudaraku, ya, Alkitab punya saya ini sudah tua ini. Saya sudah ganti entah berapa kali sejak saya bertobat. Saudaraku, Alkitab ini berisikan firman Tuhan yang menjadi dasar iman percaya kita, sehingga kita bisa memahami akan pikiran Tuhan, keinginan hati Tuhan, nasihat-nasihat dan perintah-perintah Tuhan bisa kita temukan di dalam Alkitab ini. Tapi saudaraku, saya berikan ilustrasi. Misalnya ada sebuah buku, begitu saudara pegang buku tersebut, di depan buku itu ada tulisan yang merah, jelas, dan besar, ada tanda serunya, hoax, atau palsu. Kira-kira gimana saudara? Kalau misalnya ini buku ini, ya saya nggak sebut ini Alkitab atau kitab suci, ini buku ini belum dibuka, di depannya sudah diberi cap palsu. Ya pasti minat dari orang untuk membaca itu sudah hilang, tinggal berapa persen, ya kan? Untuk apa kita membaca sebuah kitab yang palsu, sebuah buku yang tidak asli, atau bahkan hoax, isinya itu kebohongan, kan begitu saudaraku ya. Kita kan manusia kan nggak mau buang-buang waktu untuk mempelajari sesuatu yang palsu, saudaraku. Kita pengennya kan sesuatu yang otentik, yang asli kan. Nah, sekarang kita akan belajar, saudaraku, tentang sejarah Alkitab dan bukti-bukti keaslian dari kitab suci kita. Saudaraku, kitab suci kita sebagai orang Kristen itu terbagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ya sebagian besar ditulis dalam bahasa Ibrani, ada juga terjemahan-terjemahan dalam bahasa yang lain, bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta, itu juga ada. Sedangkan Perjanjian Baru, teks asli yang paling tua itu ditulis dalam bahasa Yunani, ya saudaraku. Itu dua bagian besar dari kitab suci kita, PL dan PP, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu dimulai dari kisah kelahiran Yesus Kristus, Tuhan, Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Baru adalah kitab penggenapan dari apa yang dijanjikan di Perjanjian Lama. Itu introduksinya, saudara. Dan sekarang kita akan meneliti bagaimana keaslian Alkitab itu dibuktikan. Nah, ini perlu penelitian jujur, ilmiah, ya, jujur, ya, betul-betul bersifat akademis, dan ya ada arkeologinya, saudaraku ya. Nah, topik ini penting banget, saudaraku, bagi saudara dan saya, anak-anak Tuhan yang sudah menjadi milik Kristus, supaya kita tahu bahwa dasar iman kita itu memang benar-benar terjaga sejak semula sampai akhir zaman nanti, karena ada peran dari Roh Kudus yang menjaga, melindungi, dan membuat Alkitab ini terus sampai akhir zaman itu, meskipun dicetak ulang, meskipun ditulis ulang, meskipun diperbanyak, diterjemahkan dalam berbagai bahasa, ini keaslian dari pesan Tuhan itu tidak berubah. Nah, saudaraku, jadi kita akan menjelaskan secara sederhana tentang bukti-bukti yang kita miliki dari keaslian Alkitab kita, baik PL maupun PP. Ya, nanti saya akan mulai dengan Perjanjian Baru terlebih dahulu, karena Perjanjian Baru adalah kitab kegenapan buat kita. Iman kita harus
dimulai dari perjanjian baru, saudaraku. Karena perjanjian baru berbicara tentang kabar baik, yaitu Yesus Kristus yang sudah datang, sudah menyelesaikan karya penebusan, dan mati, bangkit, dan naik ke surga, dan janji akan datang kembali. Itulah Injil. Nah, saudara, sejak tulisan pertama sampai hari ini, teks asli masih terpelihara, bahkan masih bisa kita temukan sekarang di berbagai museum yang ada di dunia ini, saudara. Nah, sekarang menjawab pertanyaan ya tentang penggunaan bahasa. Nah, saudaraku, setiap kitab suci dari agama apapun itu pasti ada sumbernya dari bahasa dan budaya dan dari bangsa apa, begitu ya. Tadi saya katakan bahwa Alkitab yang kita miliki ini PLPB ini kalau PL-nya dari bahasa Ibrani yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani, itu Septuaginta. Sedangkan PB dalam bahasa Yunani, saudaraku. Nah, kalau ada orang tanya, mengapa kok tidak dipertahankan dalam bahasa aslinya? Nah, saudara, ya bahasa aslinya ada, tulisan aslinya ada. Ini contoh, saudara ya, saya tunjukkan. Ini adalah perjanjian baru, karena saya mau buktikan yang perjanjian baru dulu ya. Perjanjian baru, ini Indonesia Yunani, saudara. Jadi kalau saudara baca di sini, saudara, ini menarik ya. Di sini maka saudara melihat di sebelah sini, ini bahasa Yunani, tulisan Yunaninya. Sedangkan ini adalah Indonesianya. Nah, jadi kalau mau cari yang begini juga ada, saudara. Tapi kalau Anda tidak memahami tulisan Yunani, tidak belajar secara khusus tulisan Yunani atau bahasa Yunani, ya Anda cukup ini saja, percaya saja bahwa para ahli telah menerjemahkannya dengan tepat seperti apa yang tertulis dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani ini, ya. Nah, jadi bukan berarti tidak ada bahasa aslinya, ada, tapi karena iman Kristen itu yakin, percaya bahwa Tuhan semesta langit dan bumi itu ingin menyampaikan isi hatinya kepada umat manusia dengan pemahaman. Jadi bukan soal kata-katanya. Kalau kata-kata memang bahasa manusia ada banyak. Dan memang pertama kali Tuhan memakai bahasa, kalau PB pakai bahasa Yunani. Tapi kenapa harus mempertahankan bahasa Yunani sementara Injil harus diperdengarkan pada berbagai suku bangsa yang punya bahasa sendiri? Maka dari itu terjemahan kitab suci itu bagi kita orang Kristen jauh lebih penting daripada mempelajari bahasa asli dari kitab suci itu ketika pertama kali ditulis. Paham ya, saudaraku ya? Karena yang penting adalah message atau pesannya. Jadi bagi orang Kristen, meskipun kita punya Alkitab dalam bahasa asli, jauh lebih penting memahami akan makna dari firman Tuhan tersebut. Pesan ilahi, isi hati Tuhan, perintah Tuhan, itu yang harus kita fahami. Untuk apa kita ngerti bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bisa melafalkan, bukan ngerti, tapi bisa melafalkan, tapi nggak bisa memahami atau tidak menangkap akan maknanya. Nah, terus apa yang akan kita lakukan? Bukankah itu serupa dengan mantra saja? Kita tidak demikian, saudaraku ya. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa tidak dicari yang bahasa asli, ada kalau mau, tapi tidak terlalu diutamakan kecuali para scholars, yaitu para ahli-ahli teologi ya. Nah, kemudian pertanyaan berlanjut, mengapa
dalam Alkitab orang Kristen atau kitab suci orang Kristen, Bible, itu ada banyak versi. Ya. Banyak orang menganggap bahwa Injil itu adalah PL, PB. Sebetulnya Injil itu ya PB saja. PL itu adalah tanah, saudara, dalam bahasa Ibraninya. Nah, kita ini, saudaraku, tanah itu singkatan dari Taurat, Nevim, dan Ketubim. Taurat itu adalah 5 hukum Musa itu, ya 5 Pentateuch itu, kemudian Nevim itu kitab nabi-nabi, dan Ketubim itu adalah kitab tulisan-tulisan suci, ya ada Mazmur atau yang sering disebut Zabur dan sebagainya. Kemudian ada Amsal dan sebagainya. Nah, saudara, kenapa kok ada banyak versi kitab Injil? Kenapa kok banyak versinya? Loh, saudara, versi itu adalah versi terjemahan. Nah, dalam usaha untuk membuat apa yang tertulis dalam bahasa asli ini bisa difahami oleh masing-masing suku dan bahasa, maka ada terjemahan-terjemahan. Nah, di dalam menerjemahkan pun itu ada berbagai penekanan yang berbeda atau penggunaan kosakata yang berbeda. Tetapi sesungguhnya central message atau inti dari beritanya itu tetap sama, saudaraku. Yang penting adalah pesan. Jadi misalnya saya menyuruh akan pembantu saya untuk pergi ke pasar beli garam. Itu kan kalimatnya, kamu pergi ke pasar beli garam, begitu ya. Itu kan bisa juga kalau misalnya saya balik dengan kata-kata, garam yang ada di pasar itu kamu beli karena kita sudah kehabisan. Itu kan masalah perbedaan terjemahan, tapi maknanya sama-sama pergi ke pasar beli garam. Paham ya, saudaraku ya? Ini sebuah ilustrasi budu-budunan, saudara ya. Nah, sekarang tuduhan bahwa karena beda-beda maka sudah tidak asli. Oh, enggak gitu, saudara. Beda terjemahan bukan berarti tidak asli, ya. Jadi yang penting adalah bisa dipahami. Sekarang dalam bahasa Inggris saja, saudara ya, kita temukan banyak sekali terjemahan. Tapi kalau saudara bandingkan terjemahan dalam bahasa Inggris itu ya, antara King James Version, ini yang bahasa agak kuno, kemudian NIV, ya, jadi New International Version, kemudian American Standard Version, kemudian ada Good News, kemudian ada The Message, kemudian ada macam-macam. Ini yang bahasa Inggris, saudaraku. Nah, itu kalau saudara bandingkan, kemudian saudara baca yang ini, baca ini, baca ini, baca ini, malah semakin memperkaya dari apa yang dimaksudkan oleh ayat aslinya. Jadi itu untuk bahan studi bagus sekali, saudaraku. Ya, jadi kita nggak perlu mempermasalahkan berbagai terjemahan. Karena yang menerjemahkan kan punya penekanan yang mungkin berbeda di satu ayat, begitu ya. Yang lain juga beda, tetapi intinya, message-nya sama, saudaraku. Indonesia juga ada LAI, kemudian ada firman Allah yang hidup, itu bahasa yang mudah dipahami karena bahasa sehari-hari, dan sebagainya, saudaraku. It's okay. Jadi, tentang versi itu sebetulnya yang berbagai versi adalah versi terjemahan. Paham ya? Nah, sekarang kita bukti, saudaraku. Kalau bukti, pasti kita akan menelusur tentang manuskrip dari perjanjian baru. Ya, nanti bisa ditampilkan akan potongan-potongan dari gambar-gambar yang ada. Saudara tinggal klik saja. Sekarang zaman internet, saudara, untuk menelusur akan bukti manuskrip yang paling kuno itu ada semua, saudara ya. Nah, pertanyaannya, apakah ada bukti bahwa Injil tidak pernah diubah? Nah, ini tadi yang awal tadi saya katakan bahwa
kalau dikatakan buku ini palsu, sudah diubah-ubah, ya memang orang jadi males baca. Padahal itu tuduhan yang tak berdasar. Terjaga, saudaraku, dari abad ke abad, dari terjemahan ke terjemahan, ada betul-betul usaha untuk tetap mengacu kepada bahasa aslinya. Meskipun di era bahasa modern, bahasa Indonesia aja kan terus berkembang, saudaraku. Jadi terjemahan itu dari masa ke masa tentunya ada perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan. Ya, jadi kita nelusur ke belakang, saudara. Kalau mau tahu tentang asli tidaknya Alkitab tersebut dalam Perjanjian Baru, saudaraku, yang berbentuk buku atau berjilid itu ya. Jadi kan temuan-temuan yang ada itu ada yang dalam bentuk potongan-potongan, tapi juga ada yang sudah dalam bentuk buku berjilid atau yang asli. Artinya lengkap gitu ya, lengkap berjilid. Nah, saya kemukakan ada 4 saja, saudara. Mestinya ada beberapa temuan yang dalam bentuk berjilid berbahasa Yunani. Itu ada satu kodeks. Kodeks itu artinya berjilid, saudaraku ya, yang lengkap itu. Kodeks Sinaiticus ini tahun 330 Masehi sampai 360 Masehi, diperkirakan dari zaman itu. Ditemukan di Saint Catherine di Sinai, di lereng Gunung Sinai. Ya, ada biara Saint Catherine di sana. Kami pernah ke sana, saudaraku. Dan sekarang kitab suci yang kuno ya, tahun 330 sampai 360 itu disimpan di British Library London. Ya, ini temuan yang luar biasa, dan itu dalam bahasa Yunani. Ketika dibaca yang Perjanjian Baru, saudaraku, itu persis seperti apa yang saudara lihat ini gitu. Ya, ini kan bahasa Yunani ya, saudaraku. Jadi kalau ngomong-ngomong sudah dipalsukan itu gimana? Ayo belajarlah. Belajar, cari buktinya, cari dalilnya, saudara. Nah, kemudian ada Codex Vaticanus. Codex Vaticanus ini bahkan sebetulnya lebih tua, yaitu 325 sampai 350. Ya, itu di Vatikan. Kemudian ada Codex Alexandrinus, ini agak mudah sedikit, 400 Masehi sampai 440 Masehi. Nah, ada juga temuan di abad ke-5, yaitu Codex Ephraemi Rescriptus. Nah, ini abad ke-5. Ini ditemukan di Mesir, saudaraku. Jadi ada temuan-temuan yang utuh. Jadi bentuk kitab begini, saudara. Ada semua yang saudara miliki di dalam kitab suci yang saudara bisa beli di mana saja ini ada. Aslinya itu ada. Ya, saudaraku. Dan semuanya ketika dikompar, diperbandingkan, itu sama, saudaraku. Nah, sedangkan manuskrip-manuskrip yang lain itu dalam bentuk potongan-potongan papirus itu terus secara progresif ditemukan, dan potongan-potongan papirus itu adalah kertas zaman kuno, saudaraku, yang ini papirus itu ya dari kata itu muncul paper, saudara ya. Jadi kertas yang dari daun yang kemudian dianyam dan kemudian diolah menjadi seperti kertas, dan itu ternyata tahan lama, saudara. Kuat, asal tempatnya kering itu bisa bertahan sampai ribuan tahun. Nah, itu ditemukan lebih dari 5.400 manuskrip dalam bentuk tulisan papirus di berbagai tempat, dan sampai sekarang terus ditambahkan. Ada seorang
ahli berkata itu papirus-papirus itu saja kalau dijadikan satu itu hampir lengkap kita punya kitab suci Perjanjian Baru. Sedangkan bukti-bukti yang berasal dari abad ke-2 sampai abad ke-6 ini itu ada banyak sekali, saudaraku. Nah, jadi ketika bukti purba ini dipelajari, maka dipastikan tidak ada perubahan makna dalam setiap terjemahan yang saudara pegang sampai sekarang. Ya, ini nanti bisa ditampilkan gambarnya, potongan papirus tertua. Ya, para ahli kan juga jujur, saudaraku ya. Yang paling tua ini itu justru berasal dari sebagian Injil Yohanes 18. Itu disimpan di John Ryland University Library di Princeton, New Jersey. Temuan ini berasal dari tahun 125 Masehi. Jadi masih sangat dekat dengan penulis Injil Yohanes, yaitu Rasul Yohanes yang meninggal ya paling berapa puluh tahun sebelum tulisan ini ada. Jadi itu murid-murid Yohanes yang mengutip dan salah satu potongannya masih terpelihara, masih utuh, pasal 18 itu, Yohanes pasal 18 itu masih ada, saudaraku. Berarti usianya tuh ya tadi saya katakan berapa puluh tahun, 31 tahun dari penulisan Injil Yohanes lengkap yang pertama. Kita tahu sejarah mencatat Yohanes, murid Tuhan yang dikasihi itu meninggal sekitar tahun 96 Masehi dan dimakamkan di Efesus, saudara. Saya pernah pergi dan duduk di tempat di mana itu entah benar entah tidak, saya tidak tahu, kita nggak tahu, tapi diyakini itu adalah tempat di mana Rasul Yohanes dimakamkan. Tempatnya di Bugar begitu ya, di kota Efesus yang sudah jadi reruntuhan. Saya duduk di sana dan saya berdoa, Tuhan, di sini terbaring dari hamba Tuhan yang luar biasa, yang memberikan warisan ilahi pada kami, murid Tuhan yang dikasih, salah satu dari 12 rasul, yaitu Yohanes. Nah, saudaraku, itulah tulisan tertua dari potongan papirus. Kemudian ada juga P75. Nah, di sini ada 50 potongan dari tahun 175 sampai 225. Yaitu sebagian dari Injil Lukas dan Yohanes. Ada juga potongan P90 yang berisi sebagian Injil Yohanes 18 dan 19 berasal tahun 150 Masehi. Jadi ini sangat kuno, saudaraku. Masih abad yang kedua. Tersimpan di Ashmolean Museum di Oxford, UK. Nah, itulah, saudaraku, potongan-potongan dari papirus-papirus selain kodeks-kodeks yang lengkap yang dimiliki oleh kita, orang percaya. Nah, saudaraku, saya ingin ngajak Anda untuk ngelihat ya. Ini kan tadi kita ngomong soal berbagai macam terjemahan. Ini ada juga terjemahan kuno, saudara. Terjemahan bahasa Indonesia kuno. Ya, ini pun juga disandingkan dengan bahasa Yunaninya, karena ini perjanjian baru, saudaraku. Kitab suci Injil, ya. Ya, ini sudah ada. Kemudian ada juga, saudara mungkin bertanya, bagaimana dengan saudara-saudari Kristen, umat Tuhan yang ada di Timur Tengah yang berbahasa Arab. Nah, kalau bahasa Arab kan bukanya gini, saudaraku, kebalik ya. Dari belakang ya, ini saudaraku, ini kitab suci dalam bahasa Arab, ya isinya sama dengan yang kita punya dalam bahasa Indonesia. Misalnya dalam bahasa Arab, Injil Yohanes 1, fil betikana il kalimah wal kalimatu kana ma'allah wal kana kalimatu enallah, gitu ya. Itu sama, saudara, pada mulanya adalah firman
firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini kitab suci dalam bahasa Arab. Nah, demikian saudara. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.